Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua, dan marilah kita beribadah kepadanya. Persiapkanlah hati, pikiran, jiwa dan tubuhmu dengan berdoa dalam hati masing-masing. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 61 ayat 1. Sukacita kelahiranmu, Yesus Juru Selamat kau kekasihku, Yesus Juru Selamat kau kekasihku. Hukum Tuhan pada pesta Natal kedua hari ini tertulis pada 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat,
dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih dalam Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 58 ayat 4 dan 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 435 ayat 1 dan 2. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhanku, ajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku.
yang ditetapkan untuk pesta Natal kedua, tertulis pada kitab Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai dengan 14. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anakku yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu. Di manakah Dia membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 515 ayat 3 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saya mewakili rekan pendeta yang melayani di Resort Tanjung Priuk mengucapkan kepada ibu bapa, anak sekolah minggu, remaja, naposo, dan orang tua kami lansia, serta rekan sepelayanan Parhalado di Resort Tanjung Priuk, selamat Hari Natal. Firman Tuhan pada Natal kedua, 26 Desember 2022, dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat yang terkasih di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu telah nyata
dengan kelahiran anaknya Yesus Kristus di Betlehem untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan kasih karunia itu, kita harus mengalami perubahan hidup. Sebelumnya, kita adalah orang berdosa, namun kini kita telah menjadi milik Allah saja. Kita harus rajin berbuat baik, artinya sangat tekun dan terus-menerus konsisten melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan hanya pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka, jemaat yang dilayani Titus di kota Kreta, bahwa hidup ini hanya bersandar pada kasih karunia Allah. Kasih karunia itu yang mendidik manusia untuk mampu menahan diri tulus dan setia kepada Allah. Seperti jemaat di Kreta, sekarang kita dianjurkan untuk menahan diri dari godaan duniawi. Kita diminta untuk mampu menenangkan diri dan emosi, melatih diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, supaya kita bisa benar-benar mensyukuri karunia keselamatan itu. Semua hasil yang baik dan berkualitas membutuhkan proses yang lama. Berhasil atau tidak, itu tergantung dari keyakinanmu dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur karena Yesus telah lahir untuk keselamatan kita. Orang-orang percaya haruslah meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Apa itu arti fasik? Orang fasik bukanlah orang kafir. Orang fasik adalah yang tahu firman, tahu kehendaknya, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sedangkan Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Matius 7 ayat 21. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersuka cita pada perayaan Natal. Namun janganlah hendaknya secara seremonial saja. Akan tetapi sukacita Natal itu kita tunjukkan dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Kasih Natal itu harus juga kita berikan kepada orang-orang kecil, anak yatim piatu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, para janda, orang miskin, tetangga-tetangga kita. Pada Natal ini juga kita diingatkan dan diperintahkan Tuhan untuk stop, berhenti berbuat jahat. Tinggalkanlah kefasikan. Mari kembali kepada jalan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan keselamatan untuk setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, pada perayaan Natal tahun 2022 ini, PGI dan KWI menyatakan terang Natal tahun 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Para malaikat mengatakan kepada 3 orang Majus yang datang dari negeri timur untuk memberikan persembahan yang kudus pada bayi Yesus di kandang domba di Betlehem di Palungan, supaya ketika mereka hendak kembali ke rumahnya, para malaikat mengingatkan,
untuk mencari jalan lain, supaya mereka tidak bertemu dengan Herodes yang pasti berbuat dan berniat jahat untuk membunuh baby Jesus. Jalan lain di sini mempunyai makna yang sangat dalam. Orang Majus, orang yang pintar, orang behave, orang terhormat, orang yang berhikmat, taat dan tunduk pada perintah Tuhan melalui para malaikat. Mereka berputar jauh dari rute awal, tapi pasti mengandung keselamatan. Memang terasa lebih jauh, lelah, bahkan rute yang baru tentu mereka tidak kenal. Tetapi goalnya, tujuannya mereka menghindari maut dan menaati perintah Tuhan, dan akhirnya tiba di tempat di kampung halamannya. Saudara yang terkasih, jalan lain dapat dimaknai sebagai jalan baru, a new way, a new hope yang perlu ditempuh umat manusia. Meskipun jalan baru belum tentu lebih mudah dan justru seringkali penuh hambatan karena lebih jauh, tapi jalan tersebut adalah petunjuk dari Tuhan. God words. Dengan melewati jalan tersebut, umat manusia diminta untuk menyebarkan kasih-Nya kepada sesama dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Natal menjadi momentum umat manusia untuk mencari jalan baru agar bisa menyebarkan kasih-Nya dengan kelembutan, kreatif, dan damai sejahtera. Ingat, 2 tahun ini pasca pandemi COVID-19 kita tidak bisa secara onsite, dan jalan baru itu diberikan Tuhan dengan jalur virtual, dengan jalur internet, dengan jalur YouTube dan virtual. Itulah jalan baru. Di tengah kesulitan, Tuhan memberikan solusi. Natal pada konteks kebinekaan sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, walk together, hand by hand, dalam mewujudkan tata kehidupan dalam rumah besar Indonesia yang majemuk, plural, bermartabat, etis, dan harmonis tentunya. Dengan berjalan bersama kita dimampukan untuk lebih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan, merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak korupsi kejahatan, menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup. Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya, semangat itu perlu ditopang dengan sikap saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan, yaitu seluruh warga bangsa kita. Sekali lagi, jalan lain itu adalah petunjuk Tuhan, dan pasti Dia akan menyertai kita semua. Selamat Hari Natal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan Natal kedua di gerejamu HKBP Resort Tanjung Priuk ini, kami mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya kami berhenti melakukan kejahatan, namun memberitakan kabar baik dan tekun senantiasa melakukan perbuatan baik. Natal menjadi panggilan istimewa bagi orang percaya untuk kembali kepada jalan Tuhan dengan jalan lain, menghindari bahaya, menghindari maut. Jalan lain itu adalah perintah Tuhan, mengandung keselamatan dan pasti kehidupan yang kekal. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan di gerejamu Resort Tanjung Priuk, untuk jemaatmu dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, orang tua, dalam sukacita Natal
saling berbagi, saling membantu dan saling menopang. Jalan bersama itu adalah walking together, hand by hand, menolong, membantu orang-orang yang kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.